Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai apa yang disediakan leluhur bagi keturunannya, yaitu pada kita, teman-teman, sebagai generasi penerus apa yang dilakukan leluhur. Teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mengingatkan pada teman-teman untuk menonton video ini sampai habis, jangan di skip ya teman-teman, agar tidak gagal paham dan mendapatkan manfaat yang mengedukasi diri, terutama tentang pemahaman sejarah dan manfaatnya, teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan videonya. Teman-teman, di dalam sejarahnya, ketika sebuah negara ataupun bangsa yang masih menghormati dan masih mendoakan dan terkoneksi dengan para leluhurnya, maka biasanya negara tersebut tumbuh menjadi sebuah negara yang besar. Bangsa-bangsa besar sepanjang sejarah mulai dari Mesir kuno, Babilonia, India, Cina, Persia, bahkan peradaban Barat adalah contoh sebuah peradaban besar yang terkoneksi dengan leluhurnya di era kejayaan mereka, teman-teman. Dalam sejarah Nusantara, kita setidaknya sudah pernah 2 kali mengalami era kejayaan, yaitu di zaman Kerajaan Sriwijaya dan juga Kerajaan Majapahit, teman-teman. Di dalam kedua kerajaan ini, Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit, di zaman keduanya ini corak Hindu-Buddha sangat terkoneksi dengan leluhurnya. Itu adalah sesuatu yang mutlak. Bahkan negara-negara barat yang menurut kita merupakan peradaban modern sekalipun, teman-teman, yang jauh dari unsur-unsur agama dan spiritual, sebenarnya adalah orang-orang elit yang berada di baliknya itu masih memegang koneksi dengan leluhur mereka. Sudah menjadi rahasia umum jika peradaban barat yang menguasai dunia sekarang ini dikelola oleh sekelompok elit di balik layar, yang mana mereka mengendalikan perekonomian, keuangan, perpolitikan, dan juga aliran sumber daya di hampir seluruh jengkal dunia ini, teman-teman. Yang menjadikan hal menarik dari elit-elit rahasia ini, atau yang sering kita sebut mereka sebagai elit global ya teman-teman, mereka ini ternyata adalah orang-orang yang erat kaitannya dengan spiritualitas. Banyak dari mereka yang tergabung dalam tarekat-tarekat kebatinan seperti Illuminati, Freemason, ataupun ordo-ordo terkait kebatinan lainnya, teman-teman. Di dalam tarekat-tarekat kebatinan ini, mereka kebanyakan mempelajari dan mempraktikkan ajaran-ajaran spiritual dari berbagai peradaban kuno, seperti Hindu, Buddha, bahkan ilmu-ilmu spiritual kuno dari negara-negara bekas jajahan mereka, teman-teman, yaitu di Asia dan Afrika. Dalam ajaran-ajaran kuno, keterhubungan dengan leluhur adalah sesuatu yang lazim dilakukan sepanjang generasi, dan siapa keturunan yang terhubung dengan leluhurnya itu cenderung mendapatkan keselamatan dan juga berkembang, teman-teman.
Di video kali ini kita akan bahas tentang apa saja yang diberikan leluhur kita atau yang dipersiapkan leluhur kita kepada kita, sehingga bangsa yang masih terkoneksi dengan para leluhurnya bisa bertransformasi menjadi bangsa yang sangat besar, teman-teman. Yang pertama adalah mengenali diri sendiri. Dengan memahami dan terkoneksi dengan leluhur kita itu bisa menjadi semakin sadar apa yang diwariskan mereka kepada kita, baik secara DNA maupun lingkungan, sehingga kita bisa memanfaatkan warisan-warisan yang bagus-bagus ini untuk mengembangkan diri dan semakin menumbuhkan diri sejati, teman-teman. Yang kedua, apa yang diberikan leluhur pada kita itu bisa menjadikan kita lebih dewasa dan bijaksana. Leluhur kita sudah mengumpulkan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan, teman-teman, dari sudut pandang dan juga kebijaksanaan di dalam banyak generasi, dan ini semua terkandung di dalam DNA mereka yang kita warisi. Ketika kita masih melakukan ritual sembahyang ataupun terkoneksi dengan leluhur, sebenarnya kita itu sedang membuka DNA leluhur yang sudah diwariskan mereka di dalam darah kita sendiri, teman-teman. Yang ketiga adalah mendapatkan dukungan dan bimbingan. Teman-teman, ketika kita sedang kesulitan, sebenarnya leluhur membantu kita melalui pengetahuan dan kebijaksanaan mereka yang terkandung di dalam DNA dan juga filosofi yang mereka wariskan. Itu dapat saja membuka informasi yang kita butuhkan untuk melewati kesulitan yang kita hadapi, teman-teman. Kali itu bagi leluhur kita yang di dimensinya itu sudah lebih tinggi dari kita, mereka bisa membimbing dan juga membimbing kita melalui intuisi ataupun mimpi juga, teman-teman. Yang keempat adalah menuntaskan tujuan ataupun misi antar generasi. Teman-teman, seringkali leluhur kita itu tidak sempat menuntaskan misi mulia mereka selama hidupnya. Misi ini biasanya diteruskan oleh keturunan melalui bimbingan mereka dari DNA maupun melalui bimbingan mereka dalam bentuk lain, teman-teman. Yang kelima adalah penyembuh trauma ataupun luka antar generasi. Teman-teman, disukai ataupun tidak, kadang-kadang kita mewarisi luka ataupun trauma genetik yang tertanam kuat di dalam DNA kita, teman-teman. Terhubung dengan leluhur yang kita koneksikan, itu bisa saja membantu kita untuk mengidentifikasikan dan menyembuhkan luka-luka ataupun trauma tersebut. Bisa juga melalui bimbingan dalam bentuk bisikan alam bawah sadar yang berupa ilham ataupun intuisi, dan misi ini biasanya bersifat mulia sesuai dengan ketentuan ilahi ataupun hukum alam, ya teman-teman. Yang keenam adalah pemberdayaan diri, teman-teman.
Banyak orang yang merasakan perubahan-perubahan positif setelah mereka terhubung dengan leluhurnya. Perubahan-perubahan positif ini diantaranya adalah lonjakan-lonjakan rasa percaya diri, munculnya bakat-bakat baru yang tidak disadari sebelumnya, peningkatan-peningkatan yang sikap optimisme, ataupun cepat mempelajari hal-hal baru yang tergolong rumit dan biasanya menggali lebih banyak lagi potensi diri, teman-teman. Yang ketujuh adalah sebuah perlindungan dan juga berkat. Teman-teman, leluhur kita selalu ingin membantu keturunannya dan melindungi mereka agar selamat dan semakin baik di dunia ini, teman-teman. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah jendela menuju keabadian. Teman-teman, manusia dikatakan hidup abadi itu adalah jika ia berhasil moksa atau pulang ke sang sumber dalam keadaan atau kondisi telah terbebaskan sepenuhnya dari segala ikatan ataupun kemelekatan duniawi. Untuk bisa mengalami hal ini, maka diperlukan pembelajaran kehidupan dan pembelajaran spiritual yang tidak sebentar, teman-teman. Pengalaman dan kebijaksanaan leluhur terdahulu sudah mereka wariskan ke dalam DNA dan bisa kita manfaatkan. Itulah kenapa banyak keturunannya yang menjadi lebih dekat dengan Tuhannya, itu ketika mereka sudah terkoneksi kembali dengan para leluhur mereka masing-masing, teman-teman. Episode kali ini sampai sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Teman-teman, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan isi kolom komentar, teman-teman. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.